Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 3 Ibnu Rushd. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini teman-teman kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3 yaitu mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa sih itu komunikasi? Apakah kalian pernah mendengar kata komunikasi? Ya, betul. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Ini maksudnya secara tidak langsung ya. Nah, secara langsung itu artinya dilakukan secara tatap muka. Jadi, kita melakukan tatap muka secara langsung. Itu dinamakan komunikasi. Kemudian, ada juga komunikasi tidak langsung. Artinya, dilakukan menggunakan alat atau alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, di sini teman-teman, komunikasi langsung itu artinya dilakukan secara tatap muka. Di sini contohnya itu adalah rapat atau musyawarah, kemudian kita bisa juga tanya jawab dan bisa berdiskusi secara langsung tatap muka. Nah, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan menggunakan alat. Di sini kalau tradisional itu yang pertama menggunakan asap. Jadi zaman dahulu nah itu digunakan alatnya itu asap sebagai pesan adanya bahaya gitu ya, karena belum ada teknologi gitu ya mengenai komunikasi. Jadi kalau misalkan zaman dahulu itu menggunakan asap. Selain asap ada juga kentungan. Nah, kentungan ini memberikan tanda bahaya juga ya bagi warga. Biasanya ada di pos-pos ronda gitu ya. Nah, ini kentungan itu digunakan untuk ketika misalkan ada bahaya maling ataupun yang lainnya gitu ya. Intinya untuk memberitahu kepada warga. Kemudian ada gong. Nah, gong ini fungsinya itu untuk menyampaikan informasi atau pesan oleh kerajaan untuk memanggil warganya. Ya, jadi untuk memanggil warga biasanya menggunakan gong. Kemudian yang terakhir surat menyurat. Jadi zaman dahulu itu sudah ada surat menyurat. Salah satunya menggunakan daun lontar. Nah, teman-teman, ternyata surat menyurat juga ada yang di modern juga ya, komunikasi modern secara tidak langsung gitu ya. Di sini merupakan eh, komunikasi tidak langsung itu yang pertama surat kabar atau koran gitu. Nah, ini merupakan media cetak. Jadi dicetak kemudian digunakan untuk eh, memberikan informasi. Kita baca informasinya dari koran. Kemudian selanjutnya ada juga dari radio. Nah, radio ini adalah media suara. Jadi, zaman dahulu itu radio, sampai sekarang pun ada ya, radio itu adalah tempat informasi, kita mendengarkan informasi dari medianya itu adalah suara. Kemudian ada televisi. Nah, televisi itu medianya itu ada tulisan, ini sudah lengkap ya, tulisan, suara, gambar, ataupun video. Jadi sudah masuk ke dalam televisi. Semakin eh, bertambah ya, bertambahnya perkembangan teknologi komunikasi, semakin cepat juga di sini ya, dari surat kabar, kemudian radio, televisi, kemudian dilanjutkan dengan telepon. Nah, telepon juga di sini berkembang mulai dari telepon yang zaman dahulu itu menggunakan telepon genggam gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian ada kabelnya juga kalau zaman dahulu. Sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang itu teleponnya sudah canggih atau Android gitu ya, teman-teman yang sudah digunakan oleh kita semua gitu ya, teleponnya telepon Android. Nah, itu sudah canggih sekali. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, contohnya WhatsApp, Telegram, YouTube juga ya, informasi-informasinya kita dapatkan, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Masih banyak seperti Facebook juga. Nah, ini merupakan perkembangan teknologi. Teman-teman, ternyata ada
manfaat dari teknologi komunikasi ini ya. Yang pertama, kita menghemat waktu dan biaya. Jadi teman-teman tidak usah ketemu. Contohnya sekarang kita kan tidak bertatap muka langsung ya, tapi kita bertatap muka tidak langsung gitu menggunakan alat. Nah, itu bisa menghemat waktu dan biaya juga. Kalian tidak usah datang ke sekolah tapi melainkan kalian menggunakan alat komunikasinya ya tersebut. Selanjutnya mempermudah penyampaian informasi. Jadi informasi itu mudah disampaikan. Nah, misalkan melalui telepon gitu sekarang atau melalui radio dan lain-lain. Kemudian komunikasi itu bisa lebih mudah ini, maksudnya bukan udah tapi lebih mudah dan cepat gitu ya teman-teman. Kemudian komunikasi itu bisa tanpa batas. Mau kapanpun, mau itu malam, mau itu sore, siang, pagi gitu ya. Kita bisa melakukan menggunakan teknologi komunikasi ya. Salah satunya adalah telepon. Kita bisa menelepon saat siang hari, malam hari gitu ya. Jadi tanpa batas. Nah, untuk tugasnya kalian boleh mengerjakan jika sudah memahami mengenai perkembangan teknologi komunikasi, kalian boleh baca halaman 52. Di situ ada tugasnya sampai halaman 53. Kalian kerjakan eh, kegiatan-kegiatannya yang ada di halaman 52 sampai 53. Setelah itu, kalian buatlah di buku tulis tematik satu surat singkat. Kalian buat surat untuk saudara ataupun teman kalian. Nah, contohnya itu ada pada halaman 59. Kemudian kalian fotokan dan kirimkan ke ibu melalui WA. Nah, itu saja mungkin. Selamat mengerjakan. Semoga kalian paham untuk materi kali ini. Dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.